luar biasa. Bapak, kami bangga punya Allah yang seperti Engkau, Tuhan. Tuhan, jadikan kami anak-anak yang membanggakan Engkau, Bapak. Jesus, biarkan Kau menyiapkan hati kami, Tuhan, untuk kami bisa memberi yang terbaik untuk Engkau, Tuhan. Kasih-Mu besar, kasih-Mu besar. Dengan apa kami bisa membalas kasih-Mu, Tuhan, selain dengan pujian dan syukur kami kepada-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, bahwa anugerah-Mu itu selalu baru untuk setiap kami. Terima kasih, Tuhan, kalau kami boleh ada hari ini. Semua karena anugerah-Mu, Tuhan, yang begitu luar biasa dan besar. Terima kasih, Bapak. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Tuhan, yang bawa hati kami, Tuhan. Kami bawa hidup kami, Tuhan. Biarlah hidup kami menjadi satu penyembahan, menjadi satu bau wangi-wangian yang harum di hadapan-Mu, Tuhan. Terima kasih, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita mau bagi berdiri ya, saudara. Kita semua mau bagi berdiri ya.
Tuhan, kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenarannya Engkau sendiri. Ku kami bawa di setiap kami. Kita akan berdiri, kita akan berdiri, kami tak berdiri, kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kebenarannya Engkau sediakan, untuk kami bawa di setiap kami. Kita akan semoga ujian ini akan menjadi berkat bagi teman-teman ini dan semua yang terindah, hati yang mulia. Oh
mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku. Tiada pernah berubah kasih-Mu. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbanan-Mu yang selamatkanmu. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Terima kasih teman-teman, Tuhan berkati semuanya. Puji Tuhan, saudara. Sungguh lakuin pujian yang sangat luar biasa. Saya percaya Tuhan itu disukakan. Waktu renungan itu saya percaya, saya merasakan hadirat Tuhan begitu luar biasa. Saya sungguh merasakan kuasa Tuhan itu menjamah gitu ya. Puji Tuhan. Anjir ini ada lagi yang mau menyambung? Katanya mau nyanyi, ya. Oh ya.
Puji Tuhan ya. Luar biasa ya anak-anak kita ya. Ada lagi yang mau menyaksikan kita kasih Tuhan? Ya, Om Yohan. Yohan. Om Yohan kan mau nyanyi ya. Ini benar-benar saksi. Ya. Jadi gini, tanggal 21 sampai 24 Februari tahun ini, Om Yohan itu sempat diopname. Ya, mungkin nggak banyak yang tahu karena memang ya Om pikir ya mungkin tidak perlu tahu ya nggak apa-apa supaya Om juga di rumah sakit bisa istirahat dan juga bisa sambil bekerja. Ya, jadi mohon maaf mungkin tidak banyak guru yang tahu. Nah, Om kenapa kok sakit? Om itu sakit yang namanya cervical syndrome. Ya, detailnya mungkin nanti anak-anak bisa lihat di Google. Nah, jadi tapi singkatnya cervical syndrome itu adalah gangguan di bagian tulang leher, ya, yang mengakibatkan bisa nyeri. Dan nyerinya itu kalau parah bisa sampai ke tangannya bisa sampai geringan, ya. Dan itu disebabkan karena kebiasaan terus-menerus kita pakai komputer, ya, dalam kurun waktu lama, posisinya sama terus, ya, apalagi mungkin juga kalau menunduk mungkin lihat handphone misalnya atau main game atau apa, pokoknya posisinya sama terus sehingga akhirnya mengakibatkan di leher ini bisa ada gangguan, ya, kaku, dan kemudian nanti juga akhirnya bisa istilahnya sarafnya kejepit. Nah, sebetulnya sakit leher kemudian sakit pundak, ya, menjalar ke pundak itu sebetulnya ya dulunya Om sudah pernah ngalami karena Om pikir ya bisa saja karena memang Om capek, ya, mungkin habis olahraga atau mungkin juga karena terlalu lama bekerja di depan komputer, jadi Om anggap itu biasa. Ya, kadang kalau misalnya merasa terganggu, Om datang ke dokter saraf, mungkin sama dokter sarafnya ditusuk jarum, udah pulang selesai. Ya, dan itu beberapa kali sudah agak lama juga. Nah, kemarin pada bulan Desember, Om sempat mengalami gangguan seperti itu. Om pergi ke dokter lagi, kemudian ditusuk jarum. Oke, tidak ada masalah, sudah selesai. Tapi ternyata kemudian di bulan Februari gejalanya muncul lagi, dan gejalanya ini lebih parah daripada sebelumnya. Jadi Om juga buka-buka Google, ya, untuk mencari tahu ini kenapa dan sebagainya. Dan memang ketika dia sudah menjalar ke bagian ini punggung bagian atas, kemudian juga mulai menjalar ke tangan, ya, jadi tangan ini seperti kayak kebas. Om mulai merasa wah ini berarti sudah lebih serius daripada sebelumnya. Nah, kemudian Om datang ke dokter saraf, dan dokter sarafnya memang akhirnya menyarankan untuk di MRI, ya, MRI itu supaya mengetahui kondisi lehernya itu secara tepat itu seperti apa, ya. Dan akhirnya Om menjalani itu sedemikian rupa, ikuti, dan akhirnya juga sampai masuk ke ruang operasi, ya, karena itu ada tindakan istilahnya itu pain management.
Nah, itu ada tindakan yang harus dilakukan. Jadi ditusuk, di macam-macam dah pokoknya di bagian leher ini untuk kesembuhan itu. Dan memang akhirnya ya Tuhan tolong, walaupun Om masih pakai dokter, tapi Tuhan tolong dan Om sampai sekarang pun juga harus menjaga supaya posisi tubuhnya, supaya posisi kepala waktu bekerja dan sebagainya, supaya tidak sampai kambuh lagi. Ya, nah ini juga mungkin buat nasihat buat anak-anak semua, ya teman-teman guru juga. Nah, supaya tidak sampai mengalami yang Om Yohan rasakan. Ya, karena zaman sekarang, ya siapa yang nggak pakai komputer? Ya, mungkin yang kerja kantor, bahkan mungkin kalau yang nggak pakai komputer untuk kerja ya mungkin main game. Ya, itu posisi yang sama terus itu menumpuk, ya berulang-ulang menumpuk terus menerus. Dan akhirnya Tuhan tolong, ya sampai sekarang sudah tidak ada masalah, tapi Om Yohan tetap harus menjaga supaya postur tubuhnya dalam kondisi baik saat bekerja. Nah, tapi ada hal yang Om ingin saksikan lain selain itu, yaitu masalah ketika Om mengalami ini, waktu itu memang dokter menanyakan, kamu punya asuransi? Punya, gitu loh. Oke, karena tindakan MRI ini mahal, ya lebih baik ya kamu rawat inap aja, ya. Nah, karena kan cukup mahal ya, mungkin yang tahu MRI itu cukup mahal, bisa jutaan, 3 juta, 4 juta, kadang itu juga dipengaruhi oleh kelas kamarnya. Nah, waktu Om ditawari seperti itu, ya saya punya, ada fasilitas cashless, ya saya ada fasilitas cashless. Nah, kemudian dokternya bilang, nah kamu mau mengajukan dulu ke asuransi, ya, untuk ditanyakan apakah bisa di cover dan apakah bisa cashless atau sambil jalan, ya toh? Nah, kalau mau menunggu ACC dari asuransi itu butuh waktu lama, mungkin bisa 4 hari. Nah, padahal nyeri itu sudah mengganggu, ya. Kalau ditahan ya masih bisa, tapi mengganggu. Nah, kalau mengganggu, akhirnya Om juga nggak nyaman kalau bekerja. Ya udah, akhirnya kalau gitu dokternya menyarankan sudah sambil jalan aja. Jadi kamu masuk opname tanggal 21-nya, jadi itu 21 itu hari Selasa. Om pergi dokternya Senin, jadi besoknya Om langsung opname. Itu sambil jalan, jadi sambil di MRI, sambil sambil ada pengajuan ke asuransi. Nah, ternyata sama asuransinya untuk cashless-nya ditolak. Karena penyakit ini akan dilakukan investigasi karena dikhawatirkan pre-existing condition. Pre-existing condition itu adalah kondisi yang sudah ada sebelum Om Yohan join asuransi. Ya, jadi sebetulnya di asuransi swasta hal seperti ini adalah umum. Ya, itu memang ketentuan dari mereka. Kecuali kalau BPJS ya, BPJS itu sudah nggak peduli. Kalian punya pre-existing atau nggak peduli, bisa masuk. Ya, tapi kalau asuransi swasta nggak bisa. Nah, karena kondisi seperti itu, akhirnya Om mulai bertanya-tanya, ini kira-kira habis berapa? Artinya kan Om harus nalami dulu kan, harus nalami dulu, baru kemudian dilakukan reimburse, ya. Reimburse-nya pasti juga butuh waktu lama. Kemudian Om tanya, wah kira-kira habisnya, wah Om sudah bayangkan ini bunganya pasti habisnya, ya kan? Apalagi rumah sakit swasta, ya. Dan kita tahulah bagaimana rumah sakit itu, ya. Apalagi misalnya kalau wah tahu ini pakai asuransi, ya tahu sendirilah, itu sudah bukan rahasia. Nah, akhirnya ya udah, ya mau gimana lagi? Ya walaupun Om sebetulnya sempat kecewa ya, saya ini sudah beli fasilitas cashless, kenapa kok ditolak cashlessnya? Padahal Om juga merasa aman-aman aja, tidak ada riwayat sakit ini itu dimana tidak ada. Tapi apa boleh buat? Akhirnya Om harus menerima kenyataan itu, mau tidak mau. MRI-nya juga kena karena Om ngambil asuransi yang kelasnya cukup tinggi, yang satu kamar cuma diisi 1 orang, ya. Nah, gara-gara itu akhirnya MRI-nya juga naik, ya. Kemudian sewa kamar operasinya juga naik, harga dokternya juga naik. Semuanya pasti beda, ya. Semuanya pasti beda. Dan akhirnya ketika Om selesai, sebetulnya padahal itu operasinya cukup simpel aja. Om hari Jumatnya itu akhirnya operasi gara-gara nunggu ACC itu tadi. Akhirnya Jumat paginya Om operasi pagi ya, 1 jam selesai, siang sudah Om pulang. Ya sebetulnya itu bukan operasi yang sampai gimana. Dan itu pun juga kita kayak ditusuk jarum, cuma karena memang alatnya ada di ruang operasi, akhirnya mau tak mau masuk ke kamar operasi.
ya. Jadi ditusuk jarum dalam kondisi sadar, ya. Nah, ya udah, akhirnya sampailah pada keluar billing tagihan dan ya cukup mengejutkan walaupun cuma berapa hari dan simpel gitu aja, habisnya sudah 73 juta lebih, ya. Habisnya sudah seperti itu. Om sudah membayangkan, waduh, harus keluar uang segini, dan Om juga sempat kecewa, ya. Dan Om juga sempat tanya ke agent, bahkan ke manajernya juga, kok bisa seperti ini? Loh, kalau orang nggak bisa nebus dulu ini gimana? Nggak bisa pulang dari rumah sakit, ya toh? Kalau nggak bisa nalangi dulu ini gimana? Nggak bisa pulang dari rumah sakit. Tapi ya sudah, manajernya cuma jawab, ya udah jalanin aja. Seperti itu yang juga membuat Om merasa jengkel, merasa marah, ya toh? Ya toh, kenapa kok harus seperti ini? Dan apa? Dan ini pun juga masih tanda tanya besar waktu itu. Karena ini dianggap kayak existing condition, ya, dianggap kondisi yang sudah ada. Om sebetulnya juga nggak bisa terima dengan argumen itu, karena mana bisa tahu, saya nggak pernah ada riwayat. Itu satu kondisi yang ya semua penyakit bisa saja seperti itu, ya kecuali orang mungkin sakit demam berdarah, kecelakaan atau apa, mungkin itu tidak pre-existing condition. Tapi kalau penyakit seperti jantung atau apa, ya itu bisa saja terakumulasi dari kondisi-kondisi sebelumnya. Kenapa kok sekarang hal seperti ini dipermasalahkan? Ya, tapi ya udah, kita tahu kalau sudah seperti ini kita juga nggak bisa apa-apa. Akhirnya mau nggak mau ya udah, Om pulang, Om ngikutin, bahkan setelah mengajukan rebus pun beberapa minggu kemudian masih diminta beberapa kelengkapan dokumen. Jadi Om harus buat surat kuasa di mana memberi kuasa kepada pihak asuransi untuk melakukan investigasi terhadap semua rumah sakit besar yang ada di Surabaya. Jadi rumah sakit besar semua yang ada di Surabaya ini Om bikin surat kuasa supaya pihak asuransi bisa meminta datanya Om di semua rumah sakit. Jadi itu Om lakukan. Ya udah, mau tidak mau ya di HCOS, di Nasional, di Siloam, di Husada Utama, di Mitra, pokoknya rumah sakit gede di Surabaya. Jadi intinya bisa pihak asuransi itu kepengen tahu semua riwayatnya Om. Benar nggak kondisi ini pernah ada sebelumnya? Ya, apakah Om ini melakukan kejahatan asuransi? Ya, karena memang asuransi kesehatan ini adalah asuransi yang paling sering dibobol. Ya, dan Om tahu itu karena dulu Om pernah jadi agen asuransi. Nah, banyak modus yang terjadi di seputar asuransi kesehatan. Tapi ya udah, oke, akhirnya Om mengikuti aja seperti itu. Tapi Om juga berdoa kepada Tuhan, ya. Nilai 73 juta lebih itu tidak sedikit, ya. Itu banyak sekali, ya. Bagi Om itu juga banyak sekali, ya. Tapi Om terus berdoa kepada Tuhan, ya Om. Ya, memang mungkin tidak setiap hari Om doa, tapi kalau tahu-tahu Om ingat, ya, pas doa pagi apa Om ingat, Om berdoa kepada Tuhan. Tuhan tolong, ya, Tuhan tolong, ya. Apalagi ya mungkin support dari manajernya itu pun juga menurut Om kurang, ya. Dia juga kurang fight, ya. Akhirnya Om sendiri yang punya inisiatif untuk selalu ngecek, selalu apa gitu seperti itu, ya. Dan akhirnya setelah hampir 3 bulan, ya bayangkan ya, hampir 3 bulan. Jadi baru dalam minggu kemarin, kalau nggak salah hari Jumat kemarin ya tanggal 26, itu baru keluar keputusan kalau akhirnya klaimnya Om ini disetujui dan dana yang 73 juta itu akhirnya dikembalikan. Ya, jadi ini bukan lebih Om. Ini cuma nukari yang sudah dikeluarkan, ya. Jadi ini bukan duit lebih. Oh gitu ya. Tahu gini, Om Yohan nggak saksi ya. Ya, jadi akhirnya Tuhan tolong, lalu Om Yohan berpikir, ya mungkin ini nggak kebetulan, ya. Memang waktu itu Om mengalami kok nggak enak ya, kok rasanya harus nunggu sesuatu yang nggak pasti, ya, harus nunggu klaim, harus keluar uang dulu yang jumlahnya besar, kok nggak enak. Tapi mungkin Om dengan begini kan Om belajar, oh ya, kita mesti harap sama Tuhan, kita mesti berdoa. Dan positifnya adalah apa? Kalau sudah seperti ini, artinya lain kali pihak asuransi tidak ada alasan untuk menolak. Ya, karena mereka sudah mencari semua datanya di rumah sakit, tidak ada riwayat kesehatan yang jelek. Ya, itu aja yang bisa Om
anggap wah ini sesuatu yang positif. Ya sudah, Om jalani dan Tuhan tolong sehingga akhirnya bisa dibayarkan. Ya, puji Tuhan. Ya. Setiap yang tidak enak, kita harus tahu ya, Tuhan itu kan selalu menyediakan hal yang baik bagi yang mengasihi Tuhan. Ya toh, walaupun kita mungkin mengalami sesuatu kondisi yang tidak enak, tapi kita ini jangan pernah kita ini putus asa sama Tuhan, atau kita ini kecewa sama Tuhan. Karena kita harus tahu Tuhan itu pasti baik.